Setelah dideklarasi oleh Partai Nasdem, apakah nasib Anies bakal berjalan mulus seperti jalannya bom bongkar? Menurut gua belum tentu. Sekarang memang Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Tetapi kan nggak cukup. Kalau saja partai-partai yang dianggap mau berkoalisi atau berdekatan dengan Anies itu sudah bersatu sepakat Anies sebagai capres, pasti Nasdem nggak deklarasi sendiri. Mending mereka berdeklarasi bertiga. Ada Partai Demokrat, ada PKS di situ. Kita tahu problem Partai Demokrat karena mereka juga punya jagoan namanya AHY. Dan kaget ketika Nasdem langsung menyalip mendeklarasikan Anies. Makanya respon Demokrat kan agak dingin-dingin saja. Demokrat masih tetap bermimpi bisa mendorong AHY maju dalam gelanggang Pilpres. Tapi kok tiba-tiba disalib oleh Nasdem. Nah, ingat dong wawancara Andi Arief, videonya yang tersebar di banyak tempat dan kemudian kata dia itu omongan internal. Ketika ditanya soal nasib Anies, apa jawaban Andi Arief? Loh, Anies kan sebentar lagi di penjara. Nah, Andi Arief saja nggak yakin terhadap pencalonan Anies waktu itu belum dicapreskan oleh Nasdem. Kenapa? Ya kita tahulah ada latar belakang kenapa misalnya Andi Arief ngomong kayak gitu. Sangkutan Formula E sampai sekarang masih menjadi perdebatan publik dan orang mengira pencalonan yang terburu-buru oleh Nasdem itu sebetulnya usaha untuk ngeles, usaha untuk sedikit menghindar dari jeratan KPK. Kalau sudah dicalonkan, kan bisa jadi isunya digeser. Ini adalah kriminalisasi terhadap seorang capres atau menjegal Anies Baswedan. Meskipun fakta hukum ya fakta hukum, politik ya politik, nggak bisa dicampur adukan. Yang menarik sebetulnya posisi PKS menurut gua. Kenapa? PKS ini kan relatif dalam Pilpres 2024 nggak punya jagoan. Nggak punya orang yang didorong-dorong untuk maju sebagai capres atau cawapres. Beda pemilu-pemilu sebelumnya misalnya mengedepankan Hidayat Nur Wahid, mengedepankan beberapa tokoh PKS kalaupun pada akhirnya tidak pernah dapat kendaraan. Tapi pada pemilu 2024 ini kayaknya PKS nggak dorong-dorong kadernya tuh. Mereka biasa-biasa saja. Mereka cuma berharap barangkali diajak masuk dalam koalisi. Nah, soal diajak ini kan bukan cuma begitu aja. Ikut yuk. Mereka punya partai. Mereka punya orang yang mendukung atau suara yang mendukung. Punya sekian persen kursi di parlemen. Dalam politik itu ada harganya. Nggak ada makan siang yang gratis. Kalau mau makan siang gratis, ya demo dulu. Dapat nasi bungkus. Tapi dalam konstelasi politik, dalam negosiasi politik, ya nggak gratisan. Ingat dong, PKS bukan terlalu happy juga loh sama Anies Baswedan. Ketika kemarin Sandi mundur untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres pada 2019, setelah itu kan posisi wakil gubernur kosong di Jakarta. PKS mimpi mau dapat posisi itu. Diajukanlah Saihu. Tapi katanya PKS atau Saihu tidak secara serius diperjuangkan oleh Anies Baswedan. Nah, itu salah satu kekecewaan PKS sama Anies. Kalaupun kekecewaan itu tidak terungkap di publik. Yang jadi Wagub akhirnya dari Gerindra, Rija Patria. Itu satu kekecewaan. Kekecewaan kedua, ini kabarnya loh. Isunya, rumornya, perjanjian pada saat dukung-mendukung di Pilkada Jakarta belum diselesaikan dengan manis. Jadi PKS masih berasa, loh yang janji kemarin aja belum lunas. Masa sih sekarang gue pengen dukung secara gratisan.
Karena PKS nggak punya kepentingan dalam artian tidak punya calon yang untuk diajukan, mau tidak mau ketika mendukung atau tidak mendukung seseorang, dia butuh kompensasi untuk menggerakkan mesin politiknya. Kompensasinya banyak. Yang paling kentara adalah kompensasi jabatan. Yang kedua, yang lebih real lagi, kompensasi jabatan kan hanya bisa diberikan atau bisa dikasih kalau menang. Pertanyaannya untuk memberi tiket kan nggak harus nunggu menang. Tiket ini merupakan harga politik, orang bisa bertarung. Jadi tiket itu ada harganya dalam politik. Persoalannya ketika misalnya ada dukungan atau meminta dukungan PKS, siapa yang mau membiayai dukungan itu? Nasdem, Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh pasti bilang, loh kan gue udah kasih Nasdem buat Anies. Masa gue lagi sih yang keluar? Pak JK, kemarin aja ketika pada kasus Bang Bukopin kan Pak JK kelihatan nggak banyak juga punya budget. Pak Anies mungkin secara pribadi punya, saya nggak bilang berapa jumlahnya, tapi punya lah. Karena bekas mantan gubernur, setelah jadi gubernur ya pasti ada sedikit tabungan. Cukup? Gue nggak tahu. Tetapi pertanyaannya, setelah katakanlah deal sama PKS, hitung-hitungannya dapat, angkanya dapat, pasti PKS dengan pengalaman Pilkada Jakarta mintanya di muka, mintanya diselesaikan di muka semua komitmen itu. Ketika diselesaikan di muka, kan nggak gampang. Kenapa? Karena Demokrat belum selesai. Demokrat masih adem-adem aja stylenya. Oke, PKS dapat. Kan Demokrat masih belum tentu. Jadi kayak telur sama ayam dan kandangnya. Mana yang duluan? Bikin kandang dulu baru beli ayam. Terus kemudian ayamnya bertelur, atau beli telur dulu, taruh di sarangnya, lalu netes jadi ayam baru bikin kandang. Nah kayak gitulah situasinya. Sehingga bisa dikatakan kesimpulannya, Anies sangat bergantung dari PKS. Atau Anies sangat bergantung kepada keputusan PKS. Kalau PKS sudah legowo, sudah dapat hitung-hitungannya dan berani penyelesaian di muka, barangkali langkahnya jauh lebih mulus ke depan. Tetapi belum tentu. Kenapa? Kita tahu PKS pernah 2 periode, 2 kali Pilpres mendukung Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo dari Gerindra pingin maju lagi. Bukan tidak mungkin loh. Ditawar. Gimana? Di sana berapa? Gitu kan? Kalau harga pas, kemudian PKS lompat di gerbongnya Gerindra dan PKB, lo bayangin bagaimana nasib Anies Baswedan nanti. Cuma jadi presiden deklarasi atau capres deklarasi dan tidak sampai kepada capres. Itu problem yang politiknya. Problem hukumnya kan ada juga. Ada kasus Formula E yang masih menggantung. Apalagi jelas-jelas Prof. Romli Astasasmita itu dengan clear ngomong bahwa ada mens rea, ada niat sehingga terjadi tindak pidana korupsi dalam kasus Formula E. Kenapa? Karena merugikan keuangan negara, melompati wilayah administratif. Dan tentu saja kalau udah kayak gini kan akan terseret. Ada tersangkanya. Soal siapa tersangkanya kita nggak tahu, itu urusan KPK. Kalaupun sekarang KPK lagi diserang. Gue ingin kembali begini. Seandainya kursinya atau tiketnya sudah lengkap, dapat dari PKS, dapat dari Demokrat, dapat dari Partai Nasdem, mungkin Anies sudah tenang sekarang hidupnya. Dia tinggal menunggu pertarungan di 2024. Tetapi ternyata sekarang baru Partai Nasdem doang yang mendeklarasikan PKS tidak merespon dengan antusias. Demokrat kayaknya nungguin KPK. Syukur-syukur kalau bisa di-replace dengan oleh AHY posisi Anies. Itu posisi Demokrat. Nah, kalau belum lengkap dan kemudian masih ada sangkutan KPK, ya itu
yang paling mengkhawatirkan dari posisi Anies Baswedan sekarang. Dia paling nggak khawatir dengan banjir di Jakarta. Dia nggak terlalu khawatir dengan sumur resapan yang tidak bisa meresap air, hanya bisa meresap anggaran. Dia nggak khawatir dengan jalur sepeda yang biayanya terlalu maksimal, hanya ngecat jalan doang. Dia nggak khawatir JIS yang kabarnya tidak sesuai dengan standar FIFA. Dia nggak khawatir bagaimana rumah DP 0% yang sampai sekarang juga masih nggak jelas penyelesaiannya. Dia nggak pernah khawatir tentang itu. Yang dia khawatirkan adalah buntut atau asap Formula E itu masuk ke hidungnya dan terhirup racunnya. Itu bahaya loh buat paru-paru dan bisa bikin deg-degan terus-terusan. Sekarang kita tinggal tunggu saja proses politik berikutnya. Kalau ada orang di luar atau partai-partai di luar berhasil deal sama PKS, tamat sudah riwayatnya Anies Baswedan. Ini yang terjadi di pemilu 2024 nanti. Ya, bagi teman-teman pendukung Anies, mudah-mudahan bisa melihat ini dengan kacamata yang lebih clear, bisa memahami persoalan ini. Jadi jangan keburu goyang-goyang seneng-seneng dulu baru dicalonkan sama Nasdem. Karena itu baru sobekan tiket, belum lengkap. Masih ada jalan lain atau partai-partai lain yang belum 100% merasa srek. Kenapa? Ya, karena mungkin tawar-menawarnya belum clear dan harganya belum bisa disepakati sehingga transaksi belum bisa dilakukan. Gue Kokun tadi cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.